Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la syakirin hamdan na'min hamdan wafi na'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa salli salli sayyidina sifati amma ba'du. Ayyuhal ikhwah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal jamaah salat zuhur di Masjidil Islam kawasan industri Batam Batam. Alhamdulillah atas rahmat kasih sayang Allah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di itikaf salat sunnah sambung dengan salat sunnah pada sebelumnya populer zuhur dan ikut kajian kita dan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kitab ini banyak dikaji dijadikan acuan untuk mempelajari tentang kehidupan Rasul Muhammad SAW. Ini satu dari sekian banyak kitab-kitab yang berkenaan dengan hadis Rasul yang dijadikan acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan tentang Kitabul Mansurati wal Mulah, bab tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tidak berdasarkan bahasan khusus, tapi berbagai macam bahasan dan juga isi hadis yang menghibur kita, menambah keimanan kita, kekuatan kecerdasan secara mental spiritual. Yang kita bahas ada sekarang tentang kita harus taat kepada Allah atau Rasul Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man amil ta'labatal al-Ushami Yusuf bin Nashir, dari Abi Sa'labah al-Ushami Yusuf bin Nashir an Rasulillah Rasul Muhammad SAW wala bersabda beliau, Inna Allah, sesungguhnya Allah telah memfardukan, telah mewajibkan Allah itu berbagai fardu. Fala tudrimuha, maka kamu jangan melalaikannya, jangan menyia-nyiakannya, jangan meninggalkannya. Fardu ini adalah satu hal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh muslim balik berakal. Sebab lawan dari taat adalah maksiat. Orang yang melanggar aturan Allah yang bersifat fardu, meninggalkan kefarduan, itu dosanya sangat besar. Dan sebetulnya hakikatnya Allah memberikan kewajiban kepada kita, khususnya yang tercantum dalam rukun Islam yang 5 itu untuk kesejahteraan keselamatan kita. Seperti panduan kita berlalu lintas, ketika pakai motor harus pakai helm, harus ada tanda spion, harus ada klakson. Itu bukan untuk polisi, bukan untuk orang lain, hakikatnya untuk keselamatan kita sendiri dan juga keselamatan orang lain. Sering terjadi orang yang tidak melaksanakan ketentuan lalu lintas, pakai motor nggak pakai helm, kalau jatuh yang kepala kena itu langsung minimal benjol, lebih dulunya adalah pecah. Pakai seatbelt ketika pakai mobil, ketika direm sekaligus, apalagi di depan ada dashboard, kalau kencang itu bisa kepala bisa benjol, minimal pecah. Jadi peraturan-peraturan yang bisa satu segi saja, peraturan pemerintah atau undang-undang lalu lintas ditaati, itu untuk aman, untuk nyaman, keselamatan kita semua. Begitupun kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan Allah memberikan kewajiban yang diberikan kepada muslim balik berakal untuk menarik menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju ridho Allah. Sebab kalau nggak dipaksa, maka banyak sekali orang-orang yang nggak akan sadar akan manfaat, akan faidah, akan
kebaikan ketika kita melaksanakan kewajiban kita tersebut. Masalah tentang puasa wajib saja, Ramadan itu wajib kan hanya ayat wafat tidak, bentar saja, 1 bulan saja, itu pun untuk muslim. Kalau untuk muslimah itu kan ada yang tentu yang belum menopause itu ada kena haid atau nifas, yang itu ada puasa. Nah jadi ketika puasa itu detoksifikasi, dibuang racunnya di anggota badan itu, sehingga orang yang berpuasa akan sehat secara fisik dan juga secara mental spiritual, imannya makin kuat. Ditinggalkan saja puasa, orang yang rumah nahan makan minum nafsunya, maka kecelakaan akan menimpa orang-orang tersebut. Karenanya rata-rata medis itu menyarankan, maka mewajibkan ketika seseorang terkena penyakit, misalkan penyakit yang kalau menurut medis nggak susah atau bisa disembuhkan seperti hipertensi, kolesterol, itu pasti mewajibkan, minimal menyarankan dokter itu supaya diet. Dan lagi setelah diet itu sudah dicantumkan dalam firman-Nya, kulu washrabu wala tusrifu, silakan makan minum tapi jangan berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, konsumsi makan yang halal menyehatkan, bukan cuma halal tapi menyehatkan. Kalau kami menyehatkan tak boleh. Apalagi kalau sudah usia di atas 40, maka harus dikurangi yang putih-putih. Apa? Nasi putih, gula putih, apalagi tepung, kan itu putih. Nanti kalau itu dilanggar, maka datang yang putih yang lain, apa? Kain kafan. Ya toh? Jadi itu sudah seperti itu. Jadi Allah sudah menentukan kewajiban-kewajiban, kalau tutayyuha, kamu jangan menyia-nyiakannya. Apalagi kalau kewajiban itu, kekuatan itu tidak dianggap wajib lagi, dianggap sunnah, apalagi tak wajib, itu bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari aturan Allah. Rasulullah SAW wahada hududan, dan Allah telah menentukan batasan-batasan hukumnya. Kalau tak terduga, maka kamu jangan melanggar aturan tersebut. Apa saja keseharian kita, kalau Rasulullah sudah menentukan cara, misalkan contoh kecil saja, aurat laki-laki itu semua badan, kan aurat laki-laki itu di atas pusat, di bawah lutut, minta batas minimal kalau kita sendiri tentunya. Kalau untuk perempuan semua badan di lewat jembal kafain, untuk perempuan semua badan dibuka dan telapak tangan. Itu kan batasan-batasan tertentu. Ada batasan pergaulan laki-laki dan perempuan, ada batasan ketika mengkonsumsi makanan, ada batasan kita ketika bekerja dan sebagainya. Waharrama asya'a tantahimuha, dan Allah telah mengharamkan banyak hal, maka kamu jangan melanggarnya. Wasaqat an-nasya'a, dan Allah tidak menjelaskan apapun, mengabaikannya. Rahmatan, sebagai rahmat tanda sayang, lakum bagi kamu, dan inisiatif bukan karena lupa, sebab Allah mustahil lupa, bukan karena tak itu, sebab Allah nanti mengetahui akan kebutuhan bagi hambanya. Walau terhadap anha, maka kamu jangan mencari-cari tentang masalah tersebut. Hadis Hasan, Rawat Al-Qudni, yang berkata oleh Ibnu Qudni dan selain Imam Al-Qudni. Dijelaskan di dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Ini jadi landasan patokan kita. Bagaimana Allah telah dan senantiasa menyayangi umat manusia dengan menurunkannya ajaran Islam yang dibuat oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan, lakum bagi kamu, aku telah menyempurnakan agama untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah mencukupkan nikmatku bagimu. Wa Rasulullah dan umat Islam, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha bagi kamu Islam sebagai agamanya. Jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang uraian meskipun singkat ini tentang apa yang dimaksud Allah telah menyempurnakan agamanya, mencukupi nikmatnya. Beliau berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah hadhihi akbar ni'amillah, ini adalah nikmat yang paling besar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Azza wa jalla, mahmuli Allah maha
luhur Allah. Allah hadil umati, untuk umat ini haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Sekira Allah telah menyempurnakan bagi mereka umat Islam agamanya, itu adalah agama Islam. Fala yahtajuna ala dini ghairihi. Islam itu tidak membutuhkan agama selain Islam. Rasulullah itu membawa risalah untuk menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua dari segi hal itu disempurnakan oleh Allah. Bukan cuma untuk zaman Rasulullah, tapi untuk semua golongan manusia, untuk semua ras, suku bangsa, semua zaman sampai di akhir zaman. Sebab yang menurunkan agama ini adalah Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan, yang mengatur semua alam, yang tahu akan kemanfaatan baik bagi hambanya. Wala ila nabi ghairi nabihi, dan tidak membutuhkan nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai tauladan. Karenanya orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minat dajjal besar. Apabila seorang yang mengaku muslim mengikuti ajaran mereka dajjal tersebut, pada kharaja adillah dari Islam. Walihada ja'alahu Allah khatamal anbiya'i, karenanya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai penutup nabi dan rasul. Wa ba'athahu ilal insi wal jinni, maka dan Allah mengutus untuk golongan jin manusia, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi non Arab pun juga diwajibkan untuk memeluk agama ini. Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, nabi dari Yahudi. Seperti dari misalkan misalkan dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan sebagainya, hanya itu untuk Yahudi. Bani Israil bukan untuk umat yang lain. Berbeda dengan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Rasulullah diberi rahmat untuk semua alam. Selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir, wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulf. Dan apa saja segala sesuatu yang diberitakan, yang diceritakan, yang diajarkan Rasulullah itu hakun, benar. Hakun, hak, wa sidqun, dan benar, tidak akan menyalahi aturan, tak akan menyalahi kebenaran. Misalkan tentang menjelaskan tentang toharat, kesucian saja. Rasul mengajarkan apabila dijilat oleh anjing, tak cukup hanya dengan basuhan air dengan sabun, tapi harus 7 kali basuhan dengan air, 1 kalinya itu dijamu dengan tanah, sebab tanah itu yang bisa menentukan penyakit, bibit penyakit yang dibawa oleh air liur anjing tersebut. Itu diantaranya, banyak sekali, sehingga orang yang masuk Islam rata-rata adalah, terutama malam yang saya maksudkan adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Itu jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni. Yang kedua adalah segala sesuatu yang kalian yang tidak dilakukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum tentu bid'ah. Belum tentu itu sesat. Jangan memahami sempit dari hadis Rasul, wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan kamu harus hati-hati dengan membuat perkara-perkara yang tidak ada pada zaman Rasul Muhammad SAW, tidak juga oleh beliau dan sahabat-sahabatnya yang tidak oleh beliau Rasulullah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan menyebabkan masuk neraka. Nah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dijelaskan Imam Nawawi dalam banyak kitabnya, di antaranya Imam Syafi'i berkata, kullu al-bid'atu bid'atani. Kelihatannya tidak ada Rasul, tapi maqasid syariah, tujuan satu hukum diberlakukan itu ada. Contohnya seperti ini, tentang zakat misalkan, tentang zakat fitrah, itu Imam Abu Hanifah memperbolehkan, mengkonfirmasikan berubah dari zakat makanan pokok dirubah ke uang. Kenapa? Sebab tujuan zakat
itu supaya fakir miskin bahagia malam hari raya dan besoknya. Itu tujuannya. Nah, kalau makanan pokok sudah ada terpenuhi, tentu untuk malam hari raya esoknya tentu beli untuk makanan pokoknya, untuk beli nasi ayamnya, kalau baju beli bajunya, kan gitu. Tentu di ujungnya kalau banyak beras di rumah karena semua beli beras, di rumah nggak ada uang, otomatis berasnya itu, gandumnya itu pasti dijual. Namanya Imam Abu Hanifah dan Ashab dan juga termasuk dari Mesir, termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari Mesir, dan Fatwa Mesir itu memperbolehkan dikonversikan, dirubah dari zakat fitrah berupa makanan pokok dirubah kepada berupa uang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Itu ya, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Ternyata yang dari Rasulullah itu karena umat Islam ada dilakukan karena ada tujuan syariat di dalamnya, kebaikan. Dan ada larangan-larangan yang sudah Rasulullah diharamkan, ini bisa diperbolehkan. Contohnya seperti ini. Haram seorang perempuan bepergian minimal jarak kosong 81 km itu pergi sendiri. Alasannya kenapa? Enggak aman. Jadi alasan untuk menahan utama enggak aman. Tapi kalau alasan enggak aman itu hilang, maka perjalanan jauh meskipun ribuan kilometer itu boleh bagi seorang perempuan tanpa mahram. Misalnya kan enggak boleh kalau ada mahram. Perjalanan saudara kita, adik kita, bahkan ibu kita ke Batam dulu, itu kan sendiri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beda-beda, puluhan ratusan kilo bahkan. Karena suasananya aman, kapal laut aman, dulu kan sering rampok kan, naik pesawat apalagi aman, maka diperbolehkan. Bahkan umroh sekarang, haji sekarang tak wajib ada keterangan surat muhrim. Itu karena sudah aman, ini masih baru ya. Jadi ada saudara kita, ibu kita, adik kita, anak kita mau umroh, perempuannya itu enggak usah ada surat muhrim. So itu bohong-bohongan. Bukan siapa-siapa, tulis saja ini muhrimnya, kan itu bohong. Jadi menyebabkan dosa. Nah, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, al-mahmudah wa madhmumah, pertama terpuji, kedua madhmumah, tercela. Sedangkan yang terpuji itu berpahala. Bahwa bapak sunnah, maka adapun yang sesuai dengan syariat bahwa mahmudah itu terpuji. Apa saja? Ada seorang sahabat di zaman Rasul, lapornya Rasul, beliau kan jadi komandan, terus jadi imam. Ketika sholat itu, setiap sholat itu jahriyah, itu pasti baca al-Ikhlas di antaranya itu. Gimana itu Rasul? Rasul senyum aja, coba tanya aja kepada saudaramu, gimana itu? Maksudnya macam mana? Rasul nggak berbuat seperti itu, tanyakanlah kepada sahabat tersebut. Saudaraku, saya tanya ke Rasulullah tentang saudara kalau jadi imam selalu membaca al-Ikhlas dari salah satu rakaat sholat tersebut. Apa alasannya? Beliau menjawab, sebab di sana ada nama-nama Allah yang maha terpuji dan aku sangat mencintai menyenangi membaca tersebut. Apalagi Rasulullah bersabda, Allah pun mencintai orang tersebut. Jadi seperti itu Pak. Rasulullah kan belum berbuat seperti itu. Dan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak sekali masalah seperti mengadakan kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Bukannya nggak ada, tujuannya apa? Ngaji. Dulu zaman Rasul nggak ada SD, SMP, SMA, ada pesantren apa lagi itu gitu. Ada juga ahli sufa kan nggak dikoordinasikan, nggak dibuat perincian seperti pesantren. Karena doa fakir miskin para bapak nggak punya rumah, sekitar 80 orang tinggal di area masjid. Beda dengan pesantren. Sekarang buat pesantren, kalau naik aturan itu sudah dikatakan bid'ah. Paling tentang pembukuan Al-Quran di Musa itu bid'ah sekali sampai Abu Bakar ini kalau saya Umar untuk pembukukannya, maka Abu Umar saya Abu Bakar permintaan Sayyidina Abu Umar itu ditolak. Nabi Allah tidak akan umum daripada pembukukan Allah. Jadi sekali lagi harus tahu tentang posisi syariat, tentang tujuan syariat itu dilakukan. Kalau halal apa kalau wajib,
bahan-bahan kimia. Al-khamru idza takhallala min nafsi. Itu yang kedua adalah madhumah tercela. Wa ma khalaqaha wa madhumah, yang menyalahi atas Rasulullah itu tercela, artinya berdosa. Ini sedikit-sedikit ini tadi sesat. Makanya orang yang seperti itu, Ustaz Kiai, itu kayaknya kurang ngopi. Kalau ngopinya pun kurang kentang, mainnya kurang jauh kayaknya. Hanya Imam Ghazali mewajibkan, bahkan mensyaratkan seorang alim pengajar itu minimal punya guru 40. Artinya apa? Artinya supaya banyak itu ilmu yang diserap dari berbagai macam cara pandang sudut tersebut, asal akhirnya tidak boleh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi ini hadis Rasul menjelaskan tentang batasan patokan kita, keutamaan ajaran Islam dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis ini tentang kehalalan konsumsi belalang. Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhoinya mereka berdua. Qala, berkata beliau, Abdullah bin Abi Aufa, wazabna kami berperang ma'a Rasulillah beserta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dengan Rasul membaca sama qazawatin 7 kali peperangan. Nakun menjarab kami mengkonsumsi belalang. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan keistimewaan belalang tersebut. Ada 2 bangkai yang boleh dikonsumsi. Hurimat alaikumul maitah wadam wala khinzir. Diharamkan bagi kamu maitah wadam. Diharamkan bagi kamu konsumsi bangkai dan darah. Tapi sabda Rasul ada pengecualian. Apa pengecualiannya 2? Gitu. Apa pengecualiannya itu? Sabda Rasul, "Uhilat lana maitatani." Dihalalkan bagi kami dari Ibnu Umar 2 bangkai, wadamani, 2 darah. Padahal dalam Al-Quran yang disebutkan hurimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagi kamu mayat bangkai. Itu. Yang kedua adalah darah, diistisnakan, dikecualikan. Yang boleh konsumsi bangkainya itu as-samatu, pertama ikan, wal jaradu, kedua belalang. Repot Bapak, macam mana kita bisa konsumsi ikan kalau apalagi kalau disembelih? Nggak kebayang Pak, kalau ada hajatan masaknya ikan teri disembelih itu, teri itu hidup. Ini rahmat dari Allah untuk kita umat. Wal jarad dan juga belalang boleh. Ternyata belalang juga yang kata Allah, saya ngambil dari situs terutama yang terpercaya yang berkenaan dengan manfaat dari goreng belalang. Baru-baru ini saya pernah 2 kali itu makan belalang di Batam ini. Anak-anak kami sekarang udah mondok Pak, ingin belalang. Sayang belalangnya kecil-kecil. Jadi ya gitulah. Masalahnya kadang kalau makan belalang hati-hati, itu si kakinya itu kan kayak itu Pak. Kita gitu nyamuk di tenggorokan itu bisa muntah-muntah. Dia sebenarnya crispy. Dan memang manfaat goreng belalang tentunya itu digorengin Pak. Itu belalang itu sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh, kesehatan konsumennya. Mengandung zinc, zat besi, kalsium, mangan, magnesium, riboflavin atau vitamin B2, B5, asam folat, bukan asam sulfat Pak, asam folat, asam sulfat Pak, inilah yang bahasa besinya. Vitamin B7. Apa manfaatnya? Menjaga kesehatan saraf dan kognitif, baik untuk sistem pencernaan, sumber protein tinggi, apalagi efek antibakteri, sumber antioksidan, obat kanker atau mencegah supaya tidak terjadi kanker, meningkatkan energi, menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan kulit dan rambut, mencegah penyakit kronis. Ini saya ambil dari situs yang terpercaya, ya diambil dari halodoc.com. Jadi dia situs biasa Pak. Silakan Bapak diklik di internet,
boleh manfaat belalang. Nanti dijelaskan di sana. Dan memang ini Allah memberikan segala sesuatu hal kepada umat Islam dalam Rasul Muhammad SAW tersebut sangat memberikan manfaat. Apapun yang diwajibkan yang diperbolehkan mengandung manfaat. Meskipun itu hanya belalang, ternyata belalang manfaatnya besar. Tapi kalau suka jangan konsumsi, Pak. Itu hukumnya pembahasannya. Jadi tidak semua yang kata Rasulullah itu sunnah, tak, bahkan bisa jadi haram. Itu tengok dulu. Rasulullah sebagai mu'alim dan sebagai guru, apakah Rasulullah sebagai hakim-hakim pemutus hubungan, apakah Rasulullah sebagai Raisul Jayush sebagai panglima perang, itu kan ditengok dan ditengok. Tak boleh misalkan potong tangan, kisos, apabila dia tetap memang kafir, tak boleh. Sebab Rasulullah membacakan, memberikan perintah itu beliau sebagai kepala negara dan juga sebagai hakim. Gitu. Kita teruskan dari yang terakhir. Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menutup pertemuan singkat ini. An-Nabi Muhammad Anhu kalau berkata beliau, kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu ada 3 kelompok. La yukallimullahu yaumil qiyamah. Allah tak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wal yanzuru ilaihim, dan tidak memandang mereka. Artinya kelompok hina. Meskipun untuk Islam, lezahihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, artinya tidak akan mengampuni dosa-dosanya, itu kan terserah. Walau adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa? Ini nyangkut sebetulnya dengan orang lain dalam bermuamalah, bergaul, berinteraksi. Pertama adalah rajulun ala fardhi ma'in bil falah. Seseorang mempunyai kelebihan air, kan itu. Seseorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, lebih ini dari kebutuhan pokoknya, ada banyak melimpah. Yang menahu minit di sabil. Tapi ketika ada sesama musafir membutuhkan air atau musafir membutuhkan air nggak kasih, itu dosa besar. Apalagi punya sumur. Makanya sedekah yang paling besar itu berupa potas yang manfaatnya banyak untuk orang lain, apalagi berupa sumur. Yang kedua, warajulun bayar rajulan silatan ba'dal asri. Seseorang menjual barang kepada yang lain dan setelah sholat asar, kalau bila dia bersumpah pada sama Allah, la akhadha, sumpah dia mengambilnya, membeli barang itu berkata wakaza. Pasal dan kamu dia penjual pembeli itu membenarkannya. Penjual bersumpah ini barang ini harganya sekian. Kalau dijual kami nggak ada untung. Kalau ada untung sangat tipis, tidak sesuai dengan itu. Teorinya kan pasal dan kamu karena sumpah itu, maka calon pembeli pun membenarkannya atas sumpah penjual. Wahyu alam zalika, padahal harga beli barang tersebut tidak seperti yang diucapkan oleh penjual itu sampai sumpah-sumpah tersebut. Itu dan sudah besar. Yang ketiga, warajulun bayar imaman. Seseorang mengikat sumpah setia kepada pemimpin, kepada pemerintah, la yubayuha illa lidunya, tidak bersumpah setia kecuali karena materi. Ketika nggak dapat jabatan, briefing habis-habisan ke pemerintah. Ramai di medsos, ramai di TV, diundang kemana-mana, caci maki presiden, caci maki kebijakannya, caci maki lurah, caci semuanya. Karena kenapa? Karena memang nggak dapatkan permen, nggak dapatkan fasilitas, gitu. Nah itu berbayar kain atau minha wafa. Kalau mendapatkan fasilitas, kalau mendapatkan riwayat, kalau mendapatkan keuntungan, dia memuji-muji. Wa ilam yutihi minha lam yakfi. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, maka dia tidak mau bayar sumpah setia. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini terjadi banyak kali kayak gitu. Akhir Februari, 28 Februari itu kita sudah masuki bulan Ramadan, insyaallah. Tengok penanggalan. Jadi berkenaan dengan puasa, berkenaan khasiat puasa dan tujuan disebutkan, nanti kita akan bahas khusus pada 4 pertemuan insyaallah. Januari 2 pertemuan, Februari 2 pertemuan, sehingga pada Ramadan kita membahas tentang yang lain.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qul lana dzunubana wa walidina wa segala fakir muslimin ayat amat. Ya Allah, tidaklah kami mintakan kepada dunia Rabbana yang sebesar itu terasa kami tidak terasa. Jaga kami dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa bapak kami dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa mukminin al-sunnah jamaah. Ya Rabbana, tidaklah kami mintakan kepada dunia ya Rabbana yang susah ini di musibah keamanan atau sakit. Dan berikan semuanya dan tinggal orang ketenangan kebahagiaan, sehat dan berasal dari rahmat kasih sayang. Tidak kami menjadi siapapun jawaban, jauh kita perlindungan menahan kepada kami. Tidak hendak dan bodoh yang kami berwajarkan kepada kami lebih bermanfaat. Hingga membantu kepada Rasul, mencintai dan mencintai Rasul, memuliakan kepada ini. Tidaklah kami dalam keadaan fakir dan benar, dan berwajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sehingga kami manfaat kepada Rasul, mencintai dan mencintai Rasul, memuliakan apapun yang kami ini. Tidaklah kami menghadap harapan kepada Allah. Jangan mengabulkan harapan kami karena kuasa yang kepada kami dengan cepat dan berkah. Tidaklah kami menghadap kebutuhan kepada yang